Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ini mewawancarai kakak tingkat dengan tema pengalaman belajar dan perkembangan mahasiswa selama perkuliahan. Simak videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakak. Aku Giolati Sain Faizati dari perwakilan kelompok 7. Terima kasih sebelumnya kakak udah mau ngeluangin waktunya ya. Di sini aku mau wawancara kakak. Tapi sebelum ke sesi tanya jawab, kakak boleh perkenalin diri dulu? Boleh. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Faiza Kartika Dewi. Saya dari Prodi PGSD semester 7. Baik. Aku mau ngelakuin wawancara singkat mengenai pengalaman belajar kakak dan perkembangan mahasiswa selama perkuliahan. Kita kan tahu kakak semester 7 ya? Iya. Nah, aku mulai ya kak. Selama kuliah dari semester awal sampai semester 7, pengalaman apa yang paling berkesan buat kakak? Mungkin pengalaman dari semester awal ke semester 7 mungkin banyak mengenal orang ya, dan terutama juga bisa dapat teman yang emang nemanin dari semester awal sampai semester 7 ini gitu. Ada lagi? Udah kan. Lanjut ya, perubahan apa yang paling terasa pada diri kakak sejak awal masuk kuliah sampai sekarang? Perubahan yang ada ya, perubahannya itu mungkin dari semester awal itu mungkin sebelumnya itu aku tuh orangnya introvert ya, yang dimana nggak terlalu banyak mengenal orang-orang dan kayak udah cukup itu aja yang tapi ternyata pada saat kita awal masuk semester kuliah awal itu yang dimana di situ langsung kayak apa ya, bisa banyak mengenal orang-orang, bisa tahu cara bagaimana berkenalan gitu, dan ya itu kita harus berani buat berkenalan terlebih dahulu ke orang-orang baru gitu pada saat kita kuliah. Udah? Mata kuliah apa yang menurut kakak paling menantang selama kuliah? Terus kenapa? Mata kuliah yang paling menantang mungkin ada beberapa ya, cuman yang paling menonjol menurut saya sendiri itu matematika ya. Iya. Dan matematika dan mungkin IPA ya. Ya nggak tahu, mungkin ini dari aku saya sendiri gimana ya. Jadi kayak mungkin emang dari sekolah pun emang nggak terlalu suka sama matematika dan IPA. Tapi bukan berarti gimana, cuman emang mungkin saya yang terlalu mungkin nggak mau terlalu ribet mikir atau gimana. Cuman kalau IPA-nya bisa jadi dikecualikan IPA yang berbau biologi tuh, masih tentang mungkin tanaman, tumbuhan, ya kayak gitu. Mungkin kalau untuk yang fisika kayak gitu-gitunya, perhitungan gitu masih kayak belum bisa nerima lah gitu. Keren. Oh ya udah. Biasanya gimana cara kakak ngehadapin tekanan akademik di semester atas? Untuk tekanan akademik ya, mungkin ya namanya manusia ya, yang dimana pasti ada stres karena akademik, kayak tugasnya banyak, bertumbuh, kayak deadline-nya juga tiba-tiba mendadak kayak gitu ya. Mungkin dengan caranya kita bisa jalan-jalan lah. Kita ngehibur diri kita sendiri tuh. Ya, tapi itu kan setiap orang itu berbeda-beda ya. Mungkin kalau dari saya sendiri mungkin dengan me time, kayak misalnya keluar jalan-jalan ke alam atau pergi hangout sama teman-teman kayak gitu. Jadi cerita-cerita, jadi cari kesenangan dari diri kita sendiri, kita tuh kesenangan kita itu apa gitu sih. Kalau buat saya sendiri untuk tadi seperti pertanyaan tadi. Terus kemampuan apa yang paling berkembang dan berasa manfaatnya sampai sekarang? Kemampuan mungkin lebih ke public speaking sih mungkin ya. Jadi yang dimana pas pada saat SMP SMA itu kan tidak mengukur dengan gimana cara public speakingnya, masih kayak malu-malu nih gitu ya. Cuman pada saat masuk kuliah itu jadi ya dimana kita diasah
public speaking kita tuh yang ada presentasi kan di situ kan, per kelompok atau enggak individu. Nah di situ kita kayak public speakingnya tuh bener-bener diasah banget nih. Jadi nah disitulah jadi kemampuan yang emang baru muncul dan ditingkatkan sampai sekarang kelasan gitu. Oke. Terus gimana cara kakak ngebagi waktu antara kuliah, organisasi, dan persiapan setelah lulus? Untuk pembagian waktu mungkin bisa diadanya schedule gitu ya. Jadi kayak kita buat jadwal. Tapi itu nggak setiap hari sih. Cuman kalau emang bener-bener dipepet kayak pada saat kemarin masih melakukan ada organisasi itu benar-benar jadi kita dilihat dulu perkuliahannya itu di hari apa saja. Misalnya kan kalau saya sendiri itu untuk di semester ini hari Kamis cuma Sabtu. Nah berarti di mana Minggu, Senin, Selasa, Rabu itu libur nih. Nah kalau misalnya saya sendiri masih berorganisasi, ya berarti kalau misalnya ada suatu acara, kalau bisa ya di hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu gitu. Kalau misalnya memang bisa bentrok dengan perkuliahan, jadwal perkuliahan yang mungkin bakal diutamakan terlebih dahulu itu ya perkuliahannya terlebih dahulu baru sisanya ke organisasi. Dan untuk setelah lulus ya itu nanti mungkin ada lagi agendanya itu nanti kita sendiri gitu. Menurut kakak gimana cara ngajar dosen selama ini? Udah ngebantu kesiapan mahasiswa untuk dunia kerja atau belum? Mungkin kalau menurut saya sendiri sudah ya, tapi mungkin belum menyeluruh. Cuman dari semester awal sampai semester akhir ini step by step sih udah ada gitu. Jadi mungkin ya ini tuh cuman kayak pembelajaran, kayak arahan sedikit doang gitu. Jadi mungkin kalau misal kita udah terjun ke dunia pekerjaan itu mungkin bakal lebih ekstrim lagi gitu ya. Jadi di sini tuh cuman kayak baru pengenalan lah gitu. Kalau di perkuliahan tuh kayak ini kayak gini nih dunia pekerjaan, ya gambarnya tuh seperti ini. Tapi kalau mungkin banyak ya kalau udah di kerjaan langsung itu pasti bakal lebih menantang. Dan itu pun banyak teman-teman dari saya sendiri tuh ngomong kalau misalnya emang dunia pekerjaan itu lebih rumit dibandingkan omongan-omongan dari kayak enggak kayak gitu. Jadi tidak sesuai dengan perkataan lah intinya mah gitu. Tapi itu udah dosen-dosen itu pada saat mengajar tuh udah adalah gitu kayak pembekalan untuk nanti pada saat di dunia pekerjaan nanti gitu terjun. Pengalaman apa selama kuliah yang paling banyak ngasih pelajaran hidup? Pengalaman mungkin pengalamannya jangan terlalu bergantung sama orang lain sih. Walaupun emang orang lain bisa ngebantu kita, tapi kita jangan terlalu mengandalkan orang lain itu kayak orang lain itu bisa ngebantu kita sepenuhnya gitu. Jadi walaupun kayak kita nanya, oke kalau mungkin kalau merekanya lagi free kayak gitu, mungkin mereka bisa ngebantu. Tapi belum tentu kalau misalnya kita lagi mau nanya tapi mereka tidak, kan susah nih. Jadi makanya mungkin jangan terlalu mengandalkan orang lain walaupun orang lain itu bisa membantu kita pada saat kita susah gitu. Apakah kegiatan organisasi atau aktivitas kampus berpengaruh pada perkembangan diri kakak? Bisa diceritain? Sangat ngaruh sih kalau dibilang ya, karena yang dimana organisasi itu kan seperti ekstrakurikuler ya kalau misalnya di sekolah SMP, SMA, karena yang dimana organisasi di kampus tuh kayak mengasah juga diri kita yang tadinya kita malu-malu, kita nggak percaya diri, kita nggak bisa ngobrol berkenalan sama orang lain atau gimana, itu benar-benar mengaruh banget sama diri kita sendiri gitu. Dan apalagi kita kalau dalam organisasi yang mungkin yang aku temuin itu bisa kenalan sama cutting-cutting yang dimana tingkatan mereka kan sudah wawasan mereka udah luas, jadi kita bisa banyak bertanya, apalagi ketemunya dengan cutting-cutting yang satu prodi gitu. Kita bisa nanya nih kayak misalnya tentang perihal mata kuliah ini tuh seperti apa sih gitu. Terus mungkin bisa nanya sifat-sifat dosen gitu yang ada di prodi kita tuh gimana gitu. Itu benar-benar berpengaruh banget gitu loh kalau di kehidupan saya sendiri gitu. Tantangan paling besar apa yang kakak hadapin sebagai mahasiswa tingkat akhir? Tantangannya lebih ke
banyaknya tugas ya. Tugas tuh bener-bener sepadat-padatnya itu gitu, ngerti nggak? Yang dimana ya, apalagi pas itu mulai di semester 6 KKN, ya KKN itu udah KKN, terus ditambah pulang KKN itu langsung PMDS, nah gitu, PMDS terus laporan jurnal itu bolak-balik pasti setiap mata kuliah pasti ada lagi kayak gitu, dan udah ditambah kita harus menyusun proposal skripsi seperti itu sih mungkin. Kayak seberapa besar peran teman, dosen atau lingkungan kampus dalam mendukung proses belajar? Seberapa besar? Mungkin sangat penting juga sih, kayak mereka juga apalagi terutama teman ya, itu berpengaruh banget. Menurut saya sendiri benar-benar berpengaruh karena selain dapat dukungan dari keluarga, nah di kuliah juga kita membutuhkan dukungan dari teman-teman kita gitu. Yang dimana kalau kita ada teman, mungkin kalau kita lagi stres atau apa, kita bisa cerita ke mereka gitu. Mereka kita saling mendukung satu sama lain. Dan juga apalagi lingkungan juga. Kita juga harus bisa milah-milih lingkungan di kampus itu seperti apa. Kita harus tahu juga bagaimana. Dan kalau bisa cari teman yang emang bisa bertukar cerita dan kasih semangat gitu. Karena kalau kita salah milih pertemanan dan lingkungannya, itu bakal kitanya juga akan ikut gitu. Jadi kalau misalnya kita berteman dengan orang yang malas, yang yaudahlah gini, kayak apa-apa malas, nggak mau masuk kuliah kayak gini, nanti kita juga bakal terbawa, karena nanti kan pas selalu ada ajakan, udahlah nggak usah masuk. Jadi lebih baik cari yang harus pilih-pilih lah gitu, lingkungan dan pertemanan yang sehat gitu untuk kedepannya sampai semester akhir dan kalau bisa sampai wisuda gitu. Menurut kakak, fasilitas kampus udah cukup belum untuk mendukung kebutuhan mahasiswa semester akhir? Fasilitas kampus mungkin untuk sekarang sudah benar-benar udah lengkap lah, udah memfasilitasi banget gitu dibandingkan pada saat semester awal itu tuh kelas tuh masih belum pakai AC. Iya, jadi masih pakai kipas. Jadi masih dibilang panas lah ya. Tapi kalau untuk sekarang udah banyak tingkatan kan, udah mungkin dari AC juga udah ada, TV LED juga udah ada gitu kan, yang dimana terus juga gedung juga udah dibagusin lagi kan, udah dicat ulang dan ada tambahan perpus yang lebih layak lagi, dan pokoknya intinya untuk sekarang mah udah bagus lah untuk fasilitas kampus. Terus apa yang biasanya kakak lakuin supaya tetap semangat dan konsisten kuliah sampai sekarang? Ya itu yang pertama dari teman, intinya itu yang pertama, dari teman, keluarga, dan diri sendiri, yang dimana diri sendiri itu maksudnya kayak kita harus bisa menghibur diri kita sendiri. Kalau kita lagi stres karena banyak tugas, kita harus yaudah gimana caranya biar kita tuh biar nggak stres, kita bisa terus menjalani perkuliahan sampai sekarang gitu. Ya, sikap atau kebiasaan apa yang paling yang udah berubah dalam diri kakak sejak kuliah? Sikapnya mungkin lebih sabar ya, walaupun mungkin perbedaannya nggak terlalu nggak kelihatan, cuman yang dimana kan saya sendiri ngambil prodi PGSD ya. Nah, yang dimana prodi PGSD itu kan kita langsung turun ke sekolah, ke anak-anak SD, dan di situ banyak belajar untuk diri sendiri, yaitu dimana sabar, terus cara menghadapi orang kayak ya orang-orang yang kayak rusuh lah dibilangin gitu kan. Kalau anak-anak SD kan kayak rusuh gini, terus kita harus belajar buat lebih bener-bener banyak baca-baca lah gitu, tuh baca-baca mungkin jurnal, buku tentang mata kuliah atau kehidupan nanti pada saat di SD itu bagaimana, seperti itu sih. Ya. Menurut kakak, seberapa penting kerja kelompok dan kolaborasi dalam perkuliahan tingkat akhir? Mungkin kalau untuk tingkat akhir ya, nggak terlalu ya, karena tingkat akhir tuh lebih ke individu gitu. Jadi
Tapi penting, tapi nggak terlalu bagaimana gitu. Yang penting tuh mungkin di semester awal ya. Di semester awal itu emang masih penting karena eh, biar supaya belajar untuk gimana sih cara adaptasi dengan orang lain. Tapi kalau untuk semester akhir tuh udah nggak terlalu penting banget ya gitu. Karena ya itu tugas tuh mungkin banyaknya individu, kita ngerjain jurnal pun banyaknya individu, proposal skripsi pun individu. Jadi dibilang penting ya penting, tapi ya nggak terlalu penting banget pada saat di semester awal-awal gitu. Hal apa yang paling kakak banggain sama jadi mahasiswa? Hal yang banggain itu bisa mengikuti banyak kegiatan di kampus sih. Itu karena sebelumnya itu saya sendiri nggak bisa yang namanya ikut organisasi sebelumnya ya, kayak kegiatan itu kayak nolak terus tuh, kayak nggak mau gitu, kayak ayo udah lebih baik udahlah mending lebih baik tidur atau apa kayak gitu. Tapi setelah masuk kuliah gitu itu udah kayak ingin mencoba kegiatan yang ada di kampus, terutama kegiatan organisasi atau kegiatan-kegiatan kepanitiaan seperti itu sih. Gimana pendapat kakak tentang beban tugas dan tanggung jawab kuliah di semester atas? Gimana ya, beban tugasnya itu jujur sangat berat. Karena bener-bener di semester akhir ini tuh bener-bener mengeluarkan ekstra tenaga, yang dimana bukan tenaga fisik doang, tapi pikiran juga bener-bener dikejar-kejar. Apalagi setelah sempro ya, sebelum sempro itu bener-bener kayak harus revisi lagi, bimbingan, revisi, balik lagi, bimbingan, revisi lagi, bimbingan, revisi. Jadi bener-bener menantang banget sih. Jadi banyak tantangan dan mungkin banyak pikiran, stres kayak gitu juga sering banget. Jadi tantangannya, wah udah banyak tantangan kalau di semester akhir ini. Oke, terus ada gak harapan atau rencana kakak setelah nyelesain kuliah nanti? Mungkin setelah kuliah, yaitu mungkin mau PPG dulu ya, karena kan ada yang dimana kalau ingin jadi guru yaitu harus ada, saya guru profesional itu harus PPG dulu ya. Ya mungkin rencananya sih untuk 1 tahun nanti yang akan datang itu mungkin PPG, dan semoga aja emang bisa keterima di PPG-nya. Dan mungkin nanti setelah PPG ya bakal mengikuti yang dimana nanti kan sekolah SD apa jadi guru gitu. Dan mungkin kalau untuk setelah jadi gurunya mungkin sampingannya belum tahu sih mau jadi apanya gitu. Terakhir ya, pesan atau saran apa yang mau kakak sampaikan untuk mahasiswa semester awal? Pesannya buat semester awal ya, mungkin tetap semangat. Jangan sampai buat menyerah di tengah jalan ya, karena mungkin perihal tugas atau apapun itu jangan pernah, pokoknya kalau misalnya emang ada kendala atau apapun itu langsung diomongin ke dosen, atau misalnya bermasalah di temannya ya cepat-cepat diselesaikan. Dan apa ya, pokoknya dan cari lingkungan dan teman yang sehat, udah gitu sih. Terima kasih Kakak Faiza atas wawancaranya hari ini, mau sudah mengganggu waktunya ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Boleh warahmatullahi dadah? wabarakatuh. Kesimpulan dari wawancara ini memberikan wawasan inspiratif tentang perjalanan hidup Kak Faiza, menyoroti pentingnya ketekunan, inovasi, dan empati dalam mencapai kesuksesan.